Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama di tempat yang sama-sama kita cintai ini, seperti biasa setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita kembali akan melanjutkan dengan mendengarkan pengajian rutin kita, pengajian ba'da maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah kajian kita akan diisi dan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ali Hasan Bahar MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan juga semoga dengan bacaan Suratul Fatihah majelis kita pada malam hari ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu permohonan dari jamaah sekalian, mohon doa dan pembacaan Suratul Fatihah untuk kesembuhan dari Bapak Suharjo Nasution yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan dan mungkin kita akan melanjutkan dalam kajian kita rutin bersama Ustadz Haji Ali Hasan Bahar. Kita melanjutkan dengan materi pengadilan yang hakiki, yang mungkin pada kesempatan malam hari ini seperti yang beliau sampaikan dalam kajian sebelumnya akan menyampaikan beberapa hadis-hadis tentang kematian. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Hasan Bahar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan, bagi yang mengikuti, bagi yang tidak mengikuti, sedikit kita mengulang bahwa pada beberapa kali pertemuan kita membahas hal yang semua akan melewati. Semua pasti akan melewati dan mencicipi. Sampai Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan mencicipi. Nah, saya mau tanya, yang akan kita cicipi manis atau pahit? Kullu nafsin dha'iqat al-maut. Setiap jiwa akan mencicipi
Banyak orang menakut-nakuti kematian. Akan kita bacakan habis ini hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan hadis-hadis yang palsu yang sering digunakan untuk menakut-nakuti. Dan masalah kematian ini bagian yang penting. Kalau puasa Rajab Anda nggak usah ribut, mau puasa nggak puasa nggak usah ribut, karena yang kita ketahui puasa itu terlarang, tidak boleh berpuasa Idul Fitri, ya. Terus, udah. Selebihnya yang nggak boleh memang nanti, jangan bulan Rajab kita berantem, nanti bulan Syaban mau masuk Ramadan berantem, nanti mau selesai Ramadan berantem, nggak selesai berantemnya. Silakan yang mau puasa di bulan Rajab dia ingin mengisi dengan puasa, silakan. Dan itu masalah fikhiyah, masalah fikih yang terbuka perbedaan pendapat. Cuman memang disepakati nggak boleh niatnya puasa Rajab, nggak boleh. Khusus itu tidak boleh. Tapi jangan larang. Ada orang berpuasa, ibu jangan puasa bulan Rajab, nggak ada. Yang dilarang puasa itu. Ya, baik. Mana lebih penting, membahas puasa Rajab atau membahas kematian? Baik. Semua akan mencicipi. Pada kesempatan yang lalu juga kita jelaskan ada pengadilan macam-macam. Pengadilan yang paling tidak bisa diakal-akali, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, dan pengadilan yang paling bersih, paling indah, pengadilan Allah. Siapa yang terbukti tidak salah bukan hanya disuruh jalan, tetapi mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang hari ini akan kita bahas, sebelumnya saya ingin mengingatkan, kenikmatan itu ada 3. Kenikmatan ada 3. Yang pertama kenikmatan rohani, an-ni'mah ar-ruhaniyah, kenikmatan. Yang kedua an-ni'mah al-jismaniyah, kenikmatan jasmani. Yang ketiga yang di luar 2 itu, yang ketiga kenikmatan kharijiyah, kenikmatan di luar rohani dan jasmani. Mobil bagian dari apa? Mobil. Wah, ini masih belum bisa bedain, repot nih. Rohani, ruh. Contoh dari kenikmatan rohani itu, seorang ibu kalau melihat anaknya tidur pules, enak gak dia? Enak. Melihat anaknya makan dengan lahap, seneng gak bu? Walaupun ibu lapar. Ibu yang baik, ibu bawa makanan pulang ke rumah, ibu pengen makan, tiba-tiba anak ibu ngelihat diambil, langsung dihabisi. Ibu bagaimana? Yang benar. Kalau masih normal, melihat anak makan dengan lahap dia senang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit, dari musibah. Seorang ibu yang anaknya sakit, anaknya uring-uringan tidak bisa tidur, ibu bagaimana? Ibu sakit juga. Begitu anak yang dalam keadaan sakit tidur dengan lelap, ibu senang nggak? Senang kan? Ini namanya kenikmatan rohani. Ada kenikmatan jasmani. Kenikmatan jasmani itu kalau haus minum, kalau gatal. Bedanya kenikmatan jasmani dan rohani. Kenikmatan jasmani kalau sering dilakukan, ibu gatal, bapak gatal, digaruk, akhirnya jadi apa? Lecet. Tapi kalau kenikmatan rohani tidak seperti itu. Ada kenikmatan bukan rohani, bukan jasmani, yang di luar itu. Mobil, rumah, kemudian apa lagi? Yang sering nempel dengan kita dan pasti bersama kita itu kan ruh. Kita bukan kita lagi kalau sudah nggak ada ruhnya. Kemudian jasmani, yang paling dekat rohani, kemudian jasmani, kemudian kharijiyah, yang di luar. Ulama mengatakan
Puncak dari semua kenikmatan adalah kenikmatan rohani. Dan seorang tidak akan mendapatkan puncak dari kenikmatan rohani tersebut kecuali ketika dia meninggal dunia. Sudah? Berani? Berani? Saya nggak nakut-nakutin loh, nikmat. Karena ibu berani nggak berani, bapak berani nggak berani, dia akan datang. Tapi ya, percuma, takut percuma. Lebih bagus puncak dari semua kenikmatan adalah kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani puncaknya adalah liqa Allah, berjumpa dengan, sampai sebagian ulama ketika menafsirkan salah satu ayat dari surat Al-Kahfi yang kita dianjurkan membacanya di setiap malam, di setiap hari ataupun malam Jumat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati siapa yang kami buat hatinya lalai dari ingat kepada kami. Di dalam menafsirkan yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami, di sana sebagian ulama mengatakan hati manusia bisa hidup dan bisa mati. Satu kali kita melakukan maksiat berarti satu kali kita mematikan hati kita. Hati bisa mati bukan satu kali, beribu-ribu kali. Yang maksiat satu kali berarti dia mematikan satu kali hatinya. Yang maksiat dua kali berarti dia mematikan. Kalau dia sering bermaksiat, sering mematikan. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah itu beliau mengatakan kalau maksiat cepat-cepat tobat. Jangan sampai nanti hati yang selalu bermaksiat tidak dibersihkan dengan tobat, maka dia seperti kaca yang terkena debu terus gak pernah dibersihkan. Yang punya mobil kan depannya ada kacanya tuh, ya coba 1 bulan gak usah dibersihkan, pakai mobilnya. Banyak orang yang memakai hatinya gak pernah dibersihkan. Akhirnya bagaimana hatinya? Sama seperti mobil yang ada kaca depannya itu, 1 bulan gak pernah dibersihkan. Jalannya bagaimana? Makanya banyak orang oleng jalannya sekarang. Karena yang di dalamnya sudah satu maksiat itu mautah wahidah lil qalb. 1 kali maksiat, 1 kematian untuk hati. Dan ulama mengatakan 1 kali taat berarti kita menghidupkan hati. 2 kali taat, 3 kali taat, 1000 kali taat, 1000 kali kita menghidupkan hati kita. Puncak dari kehidupan hati ketika kita innalillah wa inna. Udah berani? Sudah berani? Ibu pernah senang? Pernah senang gak Bu? Bapak pernah senang? Puncak dari kesenangan kita itu nanti kalau kita berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang beriman menunggu-nunggu kapan kesempatan dia. Tapi nunggunya jangan pakai Walkman di rel kereta. Pakai Walkman yang didengarkan Al-Quran, jalan di rel kereta. Terus ada kereta lewat nggak denger, mau mati syahid katanya. Karena yang didengarkan tidak. Semakin banyak yang kita lakukan dari amal berarti semakin banyak deposit. Ibu kalau nabung semangat nggak? Bapak nabung semangat? Kenapa nabung untuk akhirat nggak semangat? Karena ditakut-takutin kalau meninggal nanti repot. Nih saya mau bacain hadis-hadis palsu. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin
yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Kita baik nggak? Insya Allah baik. Karena ibadah yang bagus itu adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Insya Allah. Masa sudah sholat maghrib di Sunda Kelapa nggak dianggap baik? Ya, terus bagaimana yang di luar? Tapi kita jangan menganggap bahwa kita paling baik, itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan paling baik, nggak boleh. Tapi kita mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Kenapa sih kita setiap sholat baca surat Fatihah yang di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim? Karena kemungkinan setiap saat orang itu bisa jauh dari hidayah. Sehingga setiap waktu dia sholat dan wajib baca surat Fatihah. Karena apa? Siapa yang bisa menjamin? Apalagi di akhir zaman, Nabi sudah mengatakan fitnah-fitnah itu banyak sekali. Yusbihul mu'minu kafiran wa yumsi mu'minan. Kafir itu bisa pagi hari kafir, sore mukmin, kemudian sorenya beriman, paginya bisa bolak-balik. Nah, ayat ini menjelaskan mereka yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi yang mewafatkan siapa? Malaikat. Bukan siapa? Bukan siapa? Ada orang kecelakaan. Yang mewafatkan siapa? Malaikat. Malaikat yang ditugaskan. Kecelakaan itu tidak mematikan. Berapa banyak orang yang kecelakaan tapi sehat wal? Berapa banyak orang yang gak kecelakaan? Ya. Ada dokter, kumpulkan ibu keluarga, kayaknya gak ada harapan lagi. Baru ngomong begitu dokternya keluar dari kamar. Ini ibu ini sibuk menelpon anaknya, menantunya, cucunya. Dokter itu keluar dari kamar tersebut kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang divonis akan meninggal dunia diberitahu bahwa dokter kamu itu meninggal dunia. Hah? Kaget, sehat langsung. Kaget, sehat, sampai ikut acara tahlil sampai 3 hari, sampai 40 hari. Kesian dokter saya. Nah, jadi tatawafahumul malaika. Yang diambilkan ruh. Yang diambil ruh. Malaikat ibu dan bapak kalau ditanya malaikat itu apa sih? Malaikat adalah ciptaan Allah yang materi dasarnya cahaya. Yang materi dasarnya bukan api, cahaya. Beda dengan jin dan setan. Kalau setan materi dasarnya adalah api, makanya dia bikin panas. Dia bikin panas. Malaikat materinya itu cahaya. Dan malaikat diciptakan oleh Allah memiliki kemampuan untuk bisa menyerupai. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan malaikat Jibril pernah datang, wajahnya mirip dengan Dihyah al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi. Kemudian malaikat Jibril kan pernah datang, semua kita hafal hadisnya. Bagaimana sahabat meriwayatkan bahwa ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ab, la yura alaihi athalus safar. Ada orang datang, pakaiannya putih, rambutnya hitam, tidak diketahui bekas jalannya dari mana, gak ada yang tahu. Ketika itu langsung duduk di samping Nabi, wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, duduk dekat dengan Nabi sampai lututnya bersentuh dengan lutut. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Dijelaskan. Jelaskan kepadaku tentang iman. Dijelaskan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Kemudian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Setelah itu langsung meninggalkan tempat. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah kamu siapa yang barusan datang? Siapa yang barusan datang?
Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Jibril barusan itu Jibril datang mau ngajarin kamu tentang agamamu. Sahabat lari sebagian, mau cari kemana? Sudah enggak. Karena unsurnya itu kalau kita unsurnya tanah. Kalau kita unsurnya, kalau nggak percaya kita berasal dari tanah, silahkan kalau berkeringat jangan dihapus dulu. Kemudian gini kan, emas. Apa? Berapa harganya? Kalau abu gosok masih ada harganya, tapi kalau abu ini nggak ada harganya. Malaikat ada yang diciptakan untuk membawa wahyu, ada yang diciptakan. Ada malaikat yang memang tugasnya mengambil nyawa. Jangan kita bayangkan malaikat nariknya. Mana? Dari mana? Ini ruh. Ruh itu kan halus. Sampai sekarang belum ada yang berani mengatakan bagaimana bentuk. Hanya bisa diketahui ketika dia sudah tidak ada, kita nggak bergerak. Sekarang para ilmuwan masih mencari dan terus mencari. Dahulu katakan bahwa ini kalau masih ada apa? Kemudian jantung. Banyak orang jantungnya sudah istirahat, tapi dia masih hidup. Oh, di batang otak dan seterusnya. Tetapi itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena manusia satu-satunya makhluk yang memiliki keistimewaan diambil dari unsur tanah yang menjadi jasmani, materi. Kemudian yang satu lagi ruh. Semenjak kapan ditiupkan itu? Semenjak 40 hari ketiga. Nabi kan menjelaskan, seorang manusia di dalam rahim ibunya 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Makanya di Indonesia kadang-kadang ada acara namanya 40 hari, karena mengambil dari isyarat-isyarat tersebut. Kata alladzina tatawaffahumul malaika, mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Maksudnya apa dalam keadaan baik? Tidak syirik. Itu yang pertama. Tidak syirik. Kenapa Ustadz kok tidak syirik begitu penting? Karena semuanya itu akan kembali kepada Anda percaya kepada Allah atau tidak. Ustadz, ada orang baik tapi nggak percaya kepada Allah. Masa sama Allah nggak dikasih? Dikasih di dunia, tapi di akhirat lain lagi urusannya. Orang yang baik tapi tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Contohnya itu misalnya ada seorang dari Surabaya mau ke Jakarta. Dia beli tiket. Dia naik kereta yang ke Banyuwangi. Di dalam kereta dia duduk rapi, nggak ganggu orang. Duduk rapi. Sampai nggak ke Jakarta? Walaupun dia baik, dia kan begitu. Nah, yang namanya iman itu seperti itu. Ada juga yang ke Jakarta, beli tiket ke Jakarta, naik ke Jakarta, tapi di dalam gerbong itu dia kurang baik. Insya Allah dia sampai, meskipun ada ruwet-ruwet sedikit, tapi sampai. Bandingkan dengan yang mau ke Jakarta tapi naik ke, nah, iman kepada Allah. Makanya nanti, tapi jangan sampai kita melakukan sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, masih ada harapan untuk diampuni, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan syirik. Tayyibin yang baik, siapa yang diambil ruhnya oleh malaikat. Habis ini kita akan baca hadis-hadisnya. Ruh yang diambil oleh malaikat atau diwafatkan oleh malaikat, mereka dalam keadaan baik, nggak disebut tuh dalam Al-Quran, maka dia dipukuli. Nggak ada. Nanti kita akan baca hadis-hadis palsu ini. Mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, yaquluna salamun alaikum. Malaikat itu mengatakan, selamat, sejahtera untuk kamu. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Nah, di sini ulama mengatakan
Bisa juga yang dimaksud dengan surga itu di alam barzah, kenikmatan kubur. Nah ini kita kadang-kadang suka salah, terlalu semangat yang dibahas azab kubur terus. Nikmat kubur gak pernah dibahas. Sama seperti pengajian neraka terus, surganya gak pernah. Padahal Al-Quran ketika berbicara tentang surga, cara dengan neraka, berbicara mengenai orang baik, berbicara mengenai orang buruk. Itu salah satu ciri dari keseimbangan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi yang meninggal dalam keadaan baik itu nggak ada yang digebukin, nggak ada. Malaikat mengucapkan salam. Mudah-mudahan nanti kalau malaikat mau mengambil nyawa kita, malaikat yang datang kepada kita itu kita bisa melihat dengan indahnya, dengan bagusnya. Lalu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bukan mau pergi ke Mekah loh. Mau pergi kemana? Karena kan memang orang yang umroh dan orang yang haji itu kan latihan meninggal. Meninggalkan keluarga, meninggalkan jabatan, meninggalkan pakaiannya juga bagaimana? Mirip nggak? Mirip sama siapa? Cuman bedanya nanti kalau meninggal dipakaikan. Kalau haji atau umroh pakai sendiri. Tapi kan latihan, makanya orang yang pernah umroh, yang pernah haji nggak akan kaget meninggal. Udah pernah latihan. Makanya bingung kalau ada orang meninggal tidak tenang. Udah pernah haji, berarti kan sudah pernah. Apalagi kita sudah pernah tidur. Tidur itu kan mati kecil. Nah, waktu tidur enak nggak? Nah, itu mati. Itu. Lu bukan saya yang bilang kok. Doa dari Rasulullah. Bismillahumma ahya. Alhamdulillahilladzi ba'dama. Hah? Lah kok bingung sama mati? Kok bingung? Kan udah ngerasain setiap hari. Yang 40 tahun berarti berapa kali dia mati? Satu tahun 365 kali 40. Kok masih bingung? Kan sudah ngajak, sudah berkali-kali. Bandingkan di dalam surat yang sama ayat 28. Ini untuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Surat An-Nahl tadi 32 untuk orang yang beriman. Ayat ke-28 surat An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'mal min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'mal. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah baru berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah. Ibu kalau punya kartu, ibu belanja sebanyak-banyaknya. Ibu belanja, ditanya, punya kartu anggota enggak? Enggak. Ya udah, enggak ada diskon. Kalau punya kartu anggota, yang beriman beda dengan yang tidak. Jangan disamakan. Karena iman itu artinya besar. Iman itu bobotnya besar. Ya Ustadz, bedanya kan cuma sedikit. 1 juta. Iya, 1 juta. Kalau dalam bahasa Arab itu 1 juta, bukan 0, titik. Titiknya berapa? 1 juta. 6. 1, bahasa Arabnya 0 itu kan titik. Kecil nggak titik? Kalau titiknya 1 kehapus, hilang banyak nggak? Salah satu penerbangan pernah tidak jadi terbang. Karena apa? Karena ada tikus masuk. Gak berani terbang. Karena takut nanti ada tikus gak pernah anteng kan? Takut nanti tikusnya melakukan, ada yang ternyata ada kabel-kabel yang turun lagi. Ketika ditanya kenapa turun, sudah terbang gitu enggak? Ada informasi tadi dari salah seorang penumpang yang mengatakan tikus ada yang ikut masuk, turun lagi. Maaf, iman kepada Allah itu yang akan menjamin perjalanan kita.
kepada Allah. Terarah atau tidak terarah. Kemudian di dalam hadis-hadis yang tidak sahih, nah ini kita mau bacain satu-satu. Sebetulnya ada banyak, tapi kita akan ambil beberapa saja. Di sini dikatakan banyak orang-orang yang sering menyampaikan tausiah atau mauizah, membawakan cerita, baik menukil dari kitab-kitab yang ada hadis-hadis palsu tidak kuat, menjelaskan bahwa yang namanya kematian itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, nanti kita akan jelaskan, kematian itu asyaddu min alfi darbatin bisayf. Yang namanya kematian itu lebih sakit daripada dipukul dengan 1000 pedang. Aduh, belum meninggal udah apa? Sakitnya jantung lagi ya. Ingat pengajian yang bilang kematian adalah lebih sakit daripada dipukul oleh 1000. Ini sakit di ICU. Ingat Ustadz. Bagaimana tuh? Tambah apa? Kita akan bacakan hadis yang menjelaskan bahwa kematian lebih sakit daripada min alfi darbatin bisayf, lebih sakit daripada, maaf, bukan itu lagi, min alf wa thalathumiyah darbah bisayf, lebih sakit dari 1300 kali dipukul oleh pedang. Ini kadang-kadang kalau ceramah begini enak kan, saudara-saudara, kematian adalah. Tapi coba bayangkan orang yang dalam keadaan sakit di ICU, sudah ini sudah itu semua masih sadar. Bayangin ceramah Ustadz tadi. Kematian lebih sakit daripada dipukul 1300 pedang yang menusuk. Tambah apa? Hadisun maudhu, itu adalah hadis palsu, sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Kalau ada orang yang mengatakan kematian lebih sakit daripada dipukul oleh 1300 pedang atau 1300 kali dengan pedang, itu hadisnya dari mana, Pak? Jangan nakut-nakutin orang dong. Tuhan aja yang, Tuhan apa nakut-nakutin? Ya? Gak ada dasarnya itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, inna ahwanal mauti bimanzilati hiskatin kanat fisuf. Paling ringannya kematian, ini hadisnya palsu loh. Yang saya bawain palsu semua nih. Jangan terus nanti ada yang datang pengajian, kita lagi menjelaskan palsu, dia pulang gak selesai kan. Tujuan kita mengingatkan hadis palsu, malah dia bawa. Tujuan kita mengingatkan ini karena memang pernah terjadi pada zaman para sahabat Nabi. Itu kan ada sahabat yang datang, Nabi tengah-tengah mengajar, ada sahabat datang, kan gak ikut dari awal. Itu sampai ada sahabat yang meriwayatkan sumber kesialan wanita, kuda, satu lagi apa gitu. Siti Aisyah dengar, dari mana kamu bawa hadis itu? Dari Fulan bin Fulan. Siapa? Dia. Panggil dia. Panggil sama Siti Aisyah. Siapa yang bilang sumber kesialan adalah perempuan, kuda, satu lagi apa begitu? Saya dengar dari Rasulullah, kamu datangnya terlambat. Rasulullah mengatakan, terkutuklah orang-orang Yahudi yang mengatakan sumber kesialan ada 3. Datang dia. Dia dengar dari Rasulullah. Betul kan dari Rasulullah? Tapi dia tidak dari. Nah ini saya takut nanti ada yang datang gitu kematian. Padahal kita menjelaskan itu hadis palsu. Kemudian yang kedua, ini palsu, ini lemah. Paling ringannya kematian seperti duri
yang berada di kulit domba. Iya, di kulit domba. Kulit domba itu kan rapat. Iya. Itu ditarik. Fahal tahrujul hiskatu minas suf illa wa ma'aha suf. Bukankah kalau kita tarik duri tersebut maka akan terbawa kematian? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Zikrul Maut an Syahr bin Hausyab mursalan. Hadisnya nanti namanya hadis mursal. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Hafidhus Suyuti di dalam Ziyadat Al-Jami' As-Shaghir mengatakan wa huwa wahin ay dhaifun jiddan. Ini hadis lemah sangat. Jadi yang dipukul itu palsu, paling ringan kematian. Jadi kita maaf, ada orang kalau melihat orang meninggal dunia tuh bayangan dia tuh itu orang habis ngelewatin pukulan 1300. Yuk, seperti duri yang ditarik, itu paling ringan. Itu juga lemah sekali. Dan bahkan Imam Al-Hafidh Abdul Wahhab As-Subki di dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan lam ajid lahu isnadan. Saya tidak mendapatkan sanad hadis tersebut. Saudara, yang namanya akidah harus dari Quran dan dari hadis yang mutawatir, paling tidak hadis sahih. Nggak bisa dari cerita-cerita. Tidak bisa dari cerita-cerita. Kemudian hadis yang keberapa tuh? Yang ketiga. Lagi-lagi hadisnya hadis lemah. Adna jazabatil maut bimanzilati mi'ati darbatin bisayf. Paling rendahnya tarikan kematian seperti dipukul oleh 100 pedang. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ini Imam Ibnu Abi Dunya menyebut di dalam kitabnya, dan dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam takhrij Ihya, wa rijalu hadzal mursal thiqat wal mursal min dhaifil hadis. Ini hadis mursal, dan hadis mursal itu termasuk dalam kategori hadis dhaif. Ada orang ribut masalah puasa Rajab, hadisnya dhaif dan semuanya. Puasa masih bagus. Ini yang bikin takut orang, yang gak ada dasarnya. Paling rendahnya tarikan kematian, itu sakitnya seperti 100 kali dipukul oleh pedang. Kemudian riwayat yang selanjutnya yang keempat dikatakan ada yang menisbatkannya kepada Imam Al-Auza'i, balaghana annal mayyit yajidu alamal maut ma lam yub'ats min qabrihi. Telah sampai kepada kami, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu merasakan sakitnya kematian selagi belum dibangkitkan dari kuburnya, dia masih merasakan. Tambah takut nggak? Bingung nggak? Hadhihi khurafatun Israiliyah. Ini adalah khurafat yang bersumber dari bangsa Bani Israel. Karena memang pernah sahabat-sahabat yang masih muda itu sering ngobrol sama mantan ulama Yahudi. Itu loh, mantan ulama Yahudi, dan kadang-kadang nanya bagaimana tentang Nabi Ayub. Itu diceritakan Nabi Ayub itu sakitnya sampai belatungnya lompat-lompat, gak ada yang bisa mendekati. Ini sumbernya bukan dari Quran. Dari siapa? Mantan siapa tadi? Mantan ulama Yahudi. Masuklah ke beberapa kitab, sampai kitab tafsir. Kemudian apalagi kalau kitab-kitab sejarah, itu banyak sekali. Kalau kitab hadis saja kadang-kadang masih masuk, apalagi kitab yang bukan kitab. Karena kalau kitab hadis itu sebetulnya sudah hati-hati. Tapi yang namanya manusia mesti ada
kekurangannya dan ada kekhilafannya. Imam Auza'i mengatakan telah sampai kepada kami informasi bahwa seorang yang meninggal dunia akan merasakan sakitnya kematian terus sampai di, berarti itu sakit yang 100 kali dipukul pedang ada semua, itu dirasakan sampai kapan? Hadihi khurafatun Israiliyah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Maut wa Abu Nu'aim fil Hilyah an Ka'bil Akhbar al-Yahudi. Ini riwayatnya dari Ka'bil Akhbar, seorang yang pernah menjadi Yahudi dan menjadi pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang menginformasikan lalu dimasukkan ke dalam kitab-kitab umat Islam, disangka itu adalah bagian dari, karena banyak sekali mereka yang memasukkan sengaja ataupun tidak disengaja, terutama yang berkaitan dengan kenabian. Karena banyak informasi itu, kalau maaf salah satu contoh saja, itu orang Yahudi kan paling senang mencela para nabi-nabi. Itu ada riwayat Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu, bangsa Bani Israel mengatakan Nabi Musa nggak berani buka auratnya karena ada penyakit di bagian yang paling sensitifnya itu. Akhirnya mereka tunggu Nabi Musa mandi di kali. Begitu Nabi Musa mandi di kali, bajunya ditaruh di salah satu batu, batunya jalan, bajunya akhirnya Nabi Musa mengejar. Ini cerita, maaf, ini cerita bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Azan kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Auza'i tadi adalah riwayat yang bersumber dari Ka'bul Akhbar, dan Ka'bul Akhbar mantan ulama Yahudi, maka kemungkinan besar itu adalah beliau bawa dari sisa-sisa yang beliau dapati ketika beliau menjadi ulama Yahudi. Kemudian hadis yang keberapa? Yang keberapa? 5 atau 4? Hadis yang kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi qala idza baqiyal mu'min, apabila tersisa dari seorang mukmin min darajatihi syai' lam yablugha, seandainya tersisa waktu sedikit dari seorang mukmin untuk dia sampai kepada derajatnya, maka belum sampai dia pada derajat tersebut, waktunya sudah mau habis. Syuddida alaihi al-maut liyablugha bi sakaratil maut wa qurabihi darajatahu fil jannah. Maka jadi misalnya begini, ada orang akan meninggal dunia, semestinya dia dapat derajat yang tinggi, tapi dia belum sempat sampai ke derajat tersebut dengan amalnya, maka Allah akan berikan kepada dia sakaratul maut yang menyakitkan, sehingga dengan itu dia mendapatkan kedudukannya nanti di sorga. Beda dengan orang kafir. Sebentar, ini riwayatnya nggak bener nih. Ini riwayat yang tidak benar. Wa idza kana lil kafiri ma'rufun lam yujza bihi, apabila ada orang kafir pernah melakukan perbuatan baik tapi belum sempat dapat balasan di dunia, huwina alaihi fil maut, diringankan untuk dia kematian. Lah kok yang enak? Huwina alaihi fil maut liyastakmila thawaba ma'rufihi fayasiru ilan nar, diringankan untuknya kematian untuk dia menyempurnakan balasan kebaikannya, tapi akhirnya dia ke neraka. Ini pertanyaannya, ini adalah sesuatu yang tidak logis. Bagaimana yaj'alul maut hayyinan 'alal kafir thaqilan 'alal mu'min? Bagaimana kematian dijadikan ringan untuk orang kafir, sedangkan untuk orang mukmin adalah, kalau kita baca dalam surat Al-Anfal ayat 50. Surat Al-Anfal ayat 50. Surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya malaikat-malaikat tersebut memukul muka dan belakang mereka. Jadi yang dipukul siapa? Orang kafir. Ini Al-Quran berbicara. Jangan ini terbalik. Orang kafir kalau berbuat baik belum sempat dapat balasan di dunia, maka akan diberikan kematiannya. Kalau begitu rame-rame kafir aja. Tidak, jangan dong. Karena Al-Quran selalu menyebut untuk orang-orang yang beriman tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian ayat yang kita baca, dan itu saya selalu ingatkan kepada diri saya, kepada siapapun juga, Al-Quran seluruhnya, surat Fussilat ayat yang 30, itu malaikat turun.
untuk mengatakan la ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi riwayat yang mengatakan kalau orang kafir diberikan keringanan, kemudian untuk yang mukmin supaya dapat derajatnya tinggi karena melewati kematian dengan ini riwayatnya dengan sanad dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Abdurrahman hadza dhaif, dan Abdurrahman perawinya ini adalah seorang yang lemah sehingga riwayatnya pun lemah. Tidak boleh kita memegang untuk keyakinan sesuatu yang lemah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Mudah-mudahan habis ini meninggal dunia. Nggak mau. Kalau meninggal dunia kita udah nggak takut lagi. Kita percaya rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Kita percaya al-mumit bila makhafah. Imam At-Tahawi itu beliau mengatakan Allah Tuhan yang maha mematikan tidak dengan menakutkan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ya? Yang keenam atau ketujuh? Lau anna qatratan min alamil maut wudi'at ala jibali dunya kulliha ladzabat. Seandainya setetes dari sakitnya kematian diletakkan di atas gunung dunia seluruhnya, maka gunung itu akan luluh. Wah, hebat ya. Wah, kalau diletakkan. Apa kata Imam Al-Iraqi yang meneliti hadis ini? Beliau mengatakan lam ajid lahu asla. Saya nggak mendapatkan asal usulnya riwayat ini. Tapi sudah diceritakan belum kemana-mana? Karena kadang-kadang mau balik dai mau nyampaikan ceramah tuh biar enak gimana ya? Aku takutin aja deh. Seandainya lau anna qatrata alamil maut wudi'at ala jibali dunya kulliha lazabah. Saudara-saudara, seandainya setetes dari sakitnya kematian diberikan kepada gunung, satu tetes dikasih seluruh gunung di dunia, maka gunung tersebut akan luluh. Wow, dengarnya kan takut kan gitu. Padahal bohong tuh. Lam ajid lahu asla. Kemudian Imam Subki juga mengatakan di dalam tabaqatnya bahwa riwayat itu tidak ada asalnya. Kemudian ada riwayat yang selanjutnya yang dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Itu diriwayatkan dari Sayyidina Musa, lamma sarat ruhuhu ila Allah qala lahu rabbuhu ya Musa kaifa wajadtal maut. Diriwayatkan dari Nabi Musa ketika Nabi Musa sudah pulang ke rahmat Allah, ruhnya sudah kembali kepada Allah. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa kaifa wajadtal maut. Musa, bagaimana kamu mendapatkan kematian? Wajadtu nafsi kal usfur hina yuqla. Dalam kematian itu saya mendapatkan diri saya seperti burung kecil yang digoreng. Alal maqla la yamut fayastarih wa la yanju fayatir. Seperti burung kecil yang digoreng di atas penggorengan, tidak bisa mati lalu dia tenang, tidak bisa juga selamat lalu dia terbang. Nabi Allah VVIP Kalimullah. Nabi Musa ini salah satu nabi yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, sampai diajak komunikasi langsung sehingga beliau dijuluki Kalimullah, seorang hamba mulia, nabi mulia yang diajak komunikasi langsung dengan Allah. Ini bagaimana? Bagaimana kematian? Kematian itu, saya dalam kematian itu seperti burung yang digoreng di atas penggorengan. Enggak mati, enggak habis, enggak selamat juga. Warwi aidan anhu alaihi salam qala wajadtu nafsi kasyatin hayyah tusrah. Riwayat yang lain mengatakan Nabi Musa bukan mengatakan seperti burung. Saya seperti kambing hidup yang dikuliti, yang dikeset. Sumbernya dari mana sih ini? Ya, sumbernya dari mana? Nabi Musa itu mulia, Nabi Musa itu agung.
Kalau Haji Musa boleh jadi. Ini Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa, Haji Musa saja insya Allah dapat syafaat Nabi Musa. Karena begitu ditanya nanti di akhirat, ya, siapa nama kamu? Musa. Mirip sama siapa? Lumayan. Daripada Michael. Baik. Ini adalah Haraun Israiliyun. Ini berita bohong tidak masuk akal yang bersumber dari bangsa Bani Israel, mangkulun an ahlil kitab, wa hadza min jumlati ta'nihim bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini bersumber dari bangsa Bani Israel karena kebiasaan mereka selalu menuduh, mencemoohkan para nabi-nabi Allah. Sampai kalau kita baca, maaf, sampai sekarang itu masih bisa ditemukan. Tapi bukan berarti kita membenci agama yang lain. Di perjanjian lama itu masih banyak cerita-cerita yang aneh. Makanya mereka pengajian tertutup. Ya, kalau umat Islam kan terbuka. Wah, saking terbukanya gimana? Masuk angin nih. Kalau kita kan pengajian terbuka, speakernya tuh karena ada yang kalau dibaca tuh malu. Itu cerita. Maaf, na'udzubillah, Nabi Daud pernah melihat istri salah seorang panglimanya mandi dengan tanpa busana. Wah, langsung masuk kepikiran. Lalu Nabi Daud mengatakan, tolong panglima saya itu taruh paling depan biar meninggalnya duluan. Karena masih naksir dengan cerita Nabi Yusuf. Nauzubillah. Itu kalau dongeng Israiliyat, Nabi Yusuf tuh sudah sama siapa? Sudah pelukan. Tiba-tiba malaikat Allah kirim dengan wajah Nabi Yakub menggigit telinga. Itu Ucup. Bukan Yusuf alaihi salam. Ucup mungkin. Kalau Ucup mungkin, tapi kalau Nabi Yusuf, seorang nabi diangkat oleh Allah, bukan sembarangan. Allah yang Maha tahu. Masa Nabi Yusuf kayak Ucup? Saudara-saudara, salah satu dari bentuk penghinaan mereka, ketidakhormatan mereka kepada para nabi-nabi, ini yang mereka katakan, yang mereka riwayatkan bahwa Nabi Musa ketika ditanya bagaimana kematian, wah, saya tuh seperti burung yang dibakar. Wah, saya seperti kambing hidup dikeset. Kalau mati nggak apa-apa. Kambing hidup, kasyatin hayyatin tuslah. Seperti kambing hidup. Nanti pulang yang punya kambing tes. Maaf. Zolim nggak kambing hidup digitu kan? Dalam aturan membunuh. Maaf, bukan membunuh, menyembelih binatang. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah. Tuhan mengajarkan kepada kita melalui nabi, kalau mau menyembelih aja yang bagus. Sayyidina Umar tuh nanti bulan Idul Adha biasanya tuh, itu mestinya diingatkan. Itu Sayyidina Umar pernah menghukum salah seorang sahabatnya mau menyembelih kambing yang belum disembelih disuruh antri melihat. Depresi. Dimarahin. Ada aturannya. Mau menyembelih binatang saja ada cara yang diminta. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Dengan cara yang bagus. Masa mau mengambil manusia yang Allah katakan walaqad karramna bani Adam, kami muliakan? Udah berani belum sama meninggal? Udah berani? Sudah berani belum? Sampai aku dalam kematian yang aku rasakan, riwayat yang tidak benar ini dari Nabi Musa, seperti kasyatin hayyatin tuswah. Ini semua bersumber dari Israiliyat. Fa idza kana al-anbiya wa hum fi hadratil qurbi wat tajalli wal ikrami wal in'am. Apabila nabi-nabi Allah yang mereka sangat dekat kepada Allah, mereka sangat mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, keagungan, ar-rauh wa raihan, yahdusu fihim mithlu hadzal alam. Kalau nabi yang mulia saja mendapatkan sakit seperti itu, bagaimana dengan
Wa mal ya'mal dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 122. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Siapa yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, fala yakhafu dzulman wala hadma, maka dia tidak akan takut dizolimi, dia tidak akan takut disakiti. Ini untuk orang yang beriman biasa, apalagi untuk ini untuk Haji Musa, apalagi untuk Nabi, ini untuk ujub, apalagi saudara-saudara, para nabi-nabi itu puncak dari keteladanan, sehingga orang yang biasa saja beramal soleh dan beriman tidak takut dari dizolimi dan tidak akan takut dimakan, disakiti, itu tidak. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa itu? Ini banyak betul hadisnya. Makanya banyak orang takut mati ini sering disampaikan yang enggak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, Rasul mengatakan, Allahumma innaka ta'khudhur ruh min bainil asabi wal qasabi wal anamil. Allahumma fa'inni alal mauti wa hawwin alai. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengambil ruh dari urat saraf, dari tulang, dari jari jemari. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi kematian. Ya Allah, ringankan aku. Ini Nabi yang paling mulia. Meninggal itu berjumpa dengan Allah. Ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang nanti sebagai penutup akan kita bacakan. Riwayat ini Imam Al-Hafidh Al-Iraqi yang melakukan penelitian terhadap hadis-hadis Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mu'dal. Mu'dal salah satu hadis termasuk dari kategori hadis dhaif, karena tidak disebut periwayat dari sahabat dan dari tabi'innya, sehingga derajatnya Nabi Muhammad takutan. Ada kiai di Banten, almarhum, itu beliau mengatakan, kalau saya meninggal dunia jangan ada yang nangis. Arak saya, diarak itu apa ya? Iringi saya dengan rebana. Kenapa Pak Kiai? Kenapa saya harus kamu tangisi? Kenapa saya harus takut? Saya akan berjumpa dengan Tuhan yang Maha Pengasih, dengan Tuhan yang Maha Sayang, dengan Tuhan yang Maha Mulia, dengan Tuhan yang menjanjikan semua kenikmatan. Kenapa saya harus takut? Jadi riwayat tersebut adalah tidak benar. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan dari sahabat Anas, bukan Anas bin Malik, bukan Anas itu. Al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian adalah kafaroh. Kafaroh itu artinya apa? Kafaroh, tebusan. Jadi bayar kafaroh itu kan artinya bayar tebusannya. Kalau orang yang tidak puasa ataupun orang yang berhaji, ketika dia melakukan kesalahan itu ada kafarohnya. Kematian adalah kafaroh, denda, tebusan bagi orang muslim. Ai alamuhu, sakitnya itu adalah sebagai kafaroh. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin harus mendapatkan itu? Kenapa? Di sini dikatakan wa huwa hadisun maudhu. Itu adalah hadis maudhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau kumpulan hadis-hadis palsu atau al-maudhu'at. Yang terakhir, lau anna sya'ratan min sya'ril mayyit wudi'at ala ahli samawati wal ard lamatu biiznillah li'anna fi kulli sya'ratil maut wala yaqa'ul maut bi syai'in illa mat. Seandainya sehelai rambut dari helaian rambut orang yang meninggal dunia diletakkan kepada penduduk langit dan bumi,
maka semuanya juga akan terbawa mati. Waduh, ini dari mana ini? Ini dari mana? Karena setiap rambut dari kematian tersebut akan menyebabkan semuanya ikut mati. Ini adalah bohong dan dusta. Waqad kana ra'su sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma tuwfiya fi hijri Aisyah radhiyallahu anha falimadza lam tamut ma'ahu. Dan ini, berita ini jelas bohongnya. Satu helai rambut orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang kan yang takut tuh megang. Ini jangan-jangan dapat riwayat yang gak sahih ini. Kalau riwayat ini benar, Rasulullah itu meninggal di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kenapa Siti Aisyah gak ikut meninggal juga? Kalau rambut dari orang yang meninggal, ketika dia meninggal dunia, detik-detik dia meninggal itu kan katanya menyakitkan tuh. Seandainya rambutnya diambil, ditaruh kepada penduduk langit dan bumi, mereka semuanya akan satu rambutnya dikasih, dilempar ke Sunda Kelapa, mati semuanya. Itu tidak benar. Kenapa? Karena jelas-jelasan. Jadi hadis bisa dikatakan palsu kalau bertentangan dengan kenyataan. Misalnya ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda matahari terbit. Dari mana yang benar? Rasulullah bersabda matahari terbit dari utara. Nah, ini ngaco. Karena apa? Karena bertentangan. Hadis bisa ditolak ketika dia bertentangan dengan kenyataan. Begitu juga riwayat ini. Dan akhirnya kita ingin menyampaikan bahwa kematian untuk orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hudiral mu'min atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda." Apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, malaikat-malaikat rahmat datang kepada dia membawa kain putih yang sangat halus. Lalu malaikat-malaikat tersebut berkata, "Ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillah wa raihan wa rabbin ghairi ghadban." Keluarlah wahai ruh dalam keadaan kamu ridho dan kamu diridhoi, menuju Allah, menuju kesenangan yang Allah siapkan, kebahagiaan yang Allah siapkan, menuju Tuhan yang tidak murka. Fatakhruju ka'atyabi rihil misik, maka keluarlah ruh tersebut dengan membawa semerbak yang seperti semerbak misik atau kasturi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha, dan ruh tersebut dibawa oleh malaikat, dipegang, digendong satu dengan malaikat yang lain, itu saling sama seperti bayi. Masing-masing mau apa? Mau dapat bagian? Para malaikat tersebut satu dengan yang lainnya menggendong hatta ya'tu nabihi babas sama, sampai dibawalah ruh tersebut ke pintu langit. Fayaqulun, maka penduduk langit itu mengatakan, ma atyaba hadhihi rih allati ja'atkum minal ard, betapa harumnya semerbak ini dari yang kamu bawa dari bumi. Fayatu nabihi arwahal mu'minin falahum asyaddu farhan bihi min ahadikum, maka oleh malaikat tersebut dibawalah ruh tersebut berjumpa dengan ruh orang-orang yang beriman yang telah mendahuluinya. Maka orang-orang yang telah mendahuluinya dari orang-orang yang beriman menyambut kedatangan ruh tersebut lebih bahagia dari bahagianya salah seorang dari kamu yang menyambut kedatangan saudaranya yang lama tidak pulang. Fayas'alun madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan. Lalu arwah yang telah lebih dahulu meninggal dunia, ketika kedatangan yang baru meninggal dunia tersebut, mereka bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh fulan, oleh fulan. Malaikat yang menghampiri tersebut mengatakan kepada yang arwah yang telah mendahului tersebut, da'uhu fa innahu kana fi ghamid dunya. Jangan tanya tentang dunia, baru saja dia melewati sesak kehidupan dunia. Fa idza qala ama atakum qalu zuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Jadi malaikat itu mengatakan, jangan tanya lagi tentang beda. Nah, ini lanjutan hadisnya. Wa innal kafir idza htudira
atathu malaikatul azab bimishin fayaquluna ukhruji sakhitatan maskhutan alaiki ila azabillahi azza wa jal. Beda na'udzubillah dengan orang yang kafir ketika ajalnya akan datang. Yang menjemput dia bukan utusan KPK yang gak bawa, yang datang kepada dia malaikat azab dengan membawa kain kasar. Dan malaikat-malaikat itu mengatakan, keluarlah wahai ruh dalam keadaan kamu benci dan kamu dibenci menuju azab Allah. Fatakhruju ka'antani rihi jifah. Maka keluarlah ruh yang tidak beriman tersebut dengan bau yang lebih busuk dari bau bangkai. Hatta ya'tuna bihi babal ard. Sampai dibawalah ruh tersebut ke pintu bumi. Fayaqulun ma antana hadhihi rih. Mereka yang ada di sana, para malaikat tersebut mengatakan, betapa busuknya bau yang kamu bawa ini. Lalu dibawalah ruh tersebut berjumpa dengan arwah orang-orang yang kafir. Ini adalah hadis riwayat Imam Nasai, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Berbeda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah indal maut bi lutfin wa afiyah. Banyak kurangnya dari saya, mudah-mudahan ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah kajian kita pada malam hari ini. Semoga banyak manfaat dan juga hikmah yang dapat kita ambil dalam majelis yang sangat kita cintai ini. Dan selanjutnya sebagai kata menutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.